Halo, Kak Admin yang ada di bidang Belia Homeschooling. Terima kasih sudah membacakan cerita saya. Oh ya, sebut nama saya itu adalah Andi. Saat ini saya kelas 2 SMA, jurusan IPA. Cerita ini sebetulnya bukan cerita ketika saya SMA. Namun, apa nih? Sebentar. Oke. Cerita ini sebetulnya bukan ketika saya kelas 2 SMA. Namun, ini masih membekas di ingatan saya sampai saat ini. Kejadian ini itu ketika saya duduk di kelas 1 SMP, tepat beberapa hari setelah acara MOS itu selesai. Acara MOS ini kalau dulu adalah masa orientasi siswa kita nyebutnya, tapi kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya Kak, ini mereka nyebutnya apa karena istilahnya sudah beda. Nah, saya masih ingat banget pada saat itu adalah hari Kamis. Hari Kamis ini ada jadwal untuk pelajaran olahraga. Dan kebetulan pelajaran olahraga ini memang jatuh di jam pertama dan jam kedua. Nah, satu kelas pada saat itu karena memang kita masih peralihan ya dari SD ke SMP, kita juga belum terlalu paham SMP itu tingkat pembelajarannya sudah seperti apa, kita tidak tahu Kak. Nah, kita taunya adalah biasanya ketika jam pelajaran akan dimulai, pasti nanti akan ada Bapak Ibu Guru yang datang ke kelas kita. Nyamperin, kemudian mungkin nanti mereka akan cerita hari ini kita ngapain, seperti itu. Tetapi sayangnya, satu kelas itu kita nggak tahu. Kita setelah bel jam 7 berbunyi, kita sudah masuk kelas, kita cuma duduk, ngobrol, pandang-pandangan sama teman-teman yang lain, sampai kurang lebih 15 menit. Nah, setelah semuanya berlalu, akhirnya ada sosok guru laki-laki. Beliau itu langsung masuk, kemudian langsung ngebrak papan tulis. Dar! Mereka langsung kaget nih, teman-teman semuanya. Tanpa sepatah kata apapun, guru ini itu mereka langsung mengatakan, ini kelas 1B. Ketua kelas saat itu menjawab, iya Pak, betul. Pelajaran apa ini semuanya? Olahraga Pak. Kenapa kalian itu sudah 20 menit masih aja di kelas? Saya sudah menunggu dari tadi, bahkan sebelum bel berbunyi, itu sudah di lapangan. Saya sudah on time. Hal-hal seperti ini itu yang nggak boleh kalian bawa ketika kalian sudah lulus SD. Dah. Jadi gini Kak, kita itu baru tahu beliau itu adalah guru olahraga dan kita juga baru tahu kalau di sekolah kita ini, kalau jam pertama dan jam kedua itu olahraga, berarti otomatis kita itu nanti bel jam 7 itu sudah kumpul di lapangan. Kita nggak tahu, terus kemudian nggak ada yang ngasih tahu ke kita semacam kayak ngerasa kita sedang ada di sekolah militer. Pokoknya kita nggak boleh salah gitu. Nah, waktu itu hal yang paling membekas banget adalah salah satu siswa teman kami yang tadi itu dia adalah ketua kelas, dia mencoba untuk menjelaskan. Dia angkat tangan, kemudian cerita. Bapak mohon maaf, sebelumnya kami belum tahu tentang aturan ini, jadi kami taunya itu mungkin nanti ada guru atau Bapak mungkin ke kelas, kemudian kita nanti baru ke lapangan. Tahu nggak? Sekali lagi Bapak itu ngebrak papan tulis, dar. Jawabnya seperti ini. Saya sudah bilang ya, itu hal-hal yang kayak gitu tinggal aja di SD. Kalian sekarang sudah kelas 1 SMP. Semuanya sudah mandiri. Dah gini, pokoknya kalau dalam 5 menit kalian belum siap di lapangan, 2 jam pelajaran ini saya kosongkan. Kalian tidak akan mendapatkan pelajaran dari saya selama 1 semester. Bilangin kayak gitu ya. Langsung habis ngomong seperti itu, beliau langsung keluar. Wah, parah.
kita semuanya langsung buru-buru ganti, Kak. Kalau cowok gampang ya kita ganti semuanya di kelas waktu itu. Nah, yang agak repot nih, yang perempuan nih, mereka harus berhamburan lari keluar karena notabene toiletnya itu agak jauh. Jadi kamar gantinya itu agak jauh dari kelas kita, kelas 1B ini kita ada di pojokan. Nah, akhirnya malah tambah buat heboh. Semuanya pada lari keluar, lari-lari, bawa tas, bawa seragam. Kelas-kelas sebelah itu keganggu, Kak. Kita malah kena marah lagi sama guru-guru kelas sebelah. Katanya, ini kalian ada apa lari-lari? Kayak kesetanan kayak gini, ada apa ini, ada apa? Kan gitu. Ya, saya cuma mau cerita, Kak. Selama jadi siswa itu saya merasa bahwa kadang ada hal-hal yang memang itu harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik karena kita sama-sama manusia nih, cuman bedanya ini mereka sudah senior, kita nih baru anak-anak manusia yang baru pada gede ya, baru ABG. Mungkin gaya-gaya komunikasi itu tetap harus ada deh. Kita nggak akan tahu kan bagaimana peristiwa itu tuh membekas di masing-masing kita, khususnya saya, sampai saat ini. Bayangin, saya sekarang itu sudah kelas 2 SMA, tapi masih inget gimana raut muka guru-guru saya itu yang tadinya marah-marah. Ya, bisa ditebak, Kak. 2 jam pelajaran di lapangan itu pasti semuanya sudah nggak enak semuanya. Gurunya sudah kadung jengkel, akhirnya ya pelajarannya sekenanya. Nah, minggu berikutnya ya kita inget banget itu. Terus kemudian jam 7 pagi, bel pertama semuanya sudah ada di lapangan. Oke, pendidikan itu mungkin awalnya dengan cara paksaan kali ya. Cuman kalau saya lihat ada di pendidikan luar negeri sana kok kayaknya pendidikan itu lebih ke merangkul anak didik, kemudian kesadarannya itu karena kemandirian juga karena keinginan diri sendiri, bukan karena paksaan. Lebih pada kita tuh sebetulnya pengen ke arah kemana sih, terus kemudian guru-guru kita ngajarin deh. Kita harusnya bagaimana. Nggak ada tuh tampol-tampolan, teriakan-teriakan kayak gitu. Akhirnya kadang aku mikir, Kak, jadi semacam kayak jangan-jangan kalau di kampus-kampus ada yang ospek, ada yang sampai meninggal, itu jangan-jangan sebetulnya yang salah itu dari runutan kayak gini deh. Ya siapapun yang dengar ceritaku, moga-moga kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, khususnya kalau Anda semuanya adalah orang tua atau guru-guru. Saya mohon dengan sangat sekali, kapan ya kita bisa berubah model-model pendidikannya? Negara-negara tetangga itu sudah bikin ini, bikin itu anak-anaknya. Yang kita di sini masih aja diributin tentang anak-anak yang nggak nurut, katanya versi mereka kan gitu. Mungkin sekian dulu kali Kak ya cerita saya. Terima kasih sudah dibacain. Mohon maaf kalau banyak bahasa yang belibet. Karena ini saya ngetiknya juga di note HP gitu. Jadi terima kasih, sukses terus untuk Bintang Mulia channelnya. Kemudian moga-moga nanti saya masih punya waktu untuk kirim cerita lagi. Terima kasih.